Karena di mana lagi kalian bisa nemuin iblis-iblis dari neraka itu ditusuk pakai payung, digebuk pakai panci, disiram ke saluran pembuangan air. Di mana lagi, cuma di buku ini. Hai buddies, ketemu lagi di ruang review Bookaholic Buddy. Di review kali ini aku akan membahas bukunya John Connolly, The Gates atau Gerbang Neraka. Kita mulai dulu dari covernya. Ini covernya menurut aku agak biasa ya, The Gates. Ini cover versi terjemahan bahasa Indonesia. Ini aku beli bukunya pre-love, jadi agak ada bintik-bintiknya, ini bekas. Ada gambar anak kecil dengan anjingnya, terus ada kayak ilustrasi gerbang gitu. Ini tulisannya timbul, jadi ada teksturnya. Covernya sangat menggambarkan isi dari ceritanya. Oke, ini ya, anak lelaki, anjing, dan gerbang. Sekarang aku akan bacakan sinopsisnya. Samuel Johnson punya beberapa masalah. Ayahnya lebih peduli pada mobil antiknya ketimbang keluarganya. Ibu Samuel kesepian, dan hanya anjing Samuel, Boswell, yang benar-benar memahami anak itu. Oh, dan keadaan menjadi lebih buruk karena tetangga Samuel, Mrs. Abernathy, mencoba membuka gerbang neraka. Semua tergantung pada Samuel untuk menghentikan bencana ini. Hanya saja tidak ada yang mempercayainya, dan waktu yang tersisa tidaklah banyak. Sekarang nasib peradaban manusia terletak di tangan bocah lelaki, anjing kecil, dan setan bernasib sial bernama Nurt. Kalau dari sinopsisnya kalian mungkin bakal mikir buku ini berat ya. Jawabannya enggak, ini bukunya ringan banget. Ini kayaknya masuk ke middle grade, jadi untuk remaja gitu, untuk usia dini. Pemerannya juga anak kecil kan, sama anjing pemeran utamanya. Bukunya ringan. Dan ini merupakan buku pertama dari series The Gates ini. Dia ada 3 buku gitu. Buku keduanya yaitu The Infernals, dan buku ketiganya The Crypts. Segmen berikutnya aku akan bacakan kalimat pembuka dari buku ini. Kita buka dulu ya ininya. Kalimat awal bangetnya tuh. Ilmuwan tidak mengejar kebenaran, kebenaranlah yang mengejar ilmuwan. Dari Dr. Karl Sklekta, 1904 sampai 1985. Sekarang kalimat pembuka. Aku bacakan satu paragraf ya. 1. Ketika alam semesta terbentuk, yang sepertinya merupakan permulaan yang sangat bagus. Pada awalnya, sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, agak terdengar cukup mendekati, ada titik yang amat sangat kecil. Titik ini yang panas dan luar biasa berat mengandung segala hal yang telah ada, dan segala hal yang akan ada. Semua dijejalkan ke dalam bidang paling kecil yang pernah ada. Titik itu yang berada di bawah tekanan besar akibat semua yang dikandungnya meledak dan sebagaimana mestinya menghamburkan segala hal yang telah ada atau akan ada ke seluruh wilayah yang kini menjadi alam semesta. Ilmuwan menyebut peristiwa ini Big Bang, letusan besar, walaupun sebenarnya itu sama sekali bukan hanya satu letusan besar, karena letusan itu terjadi di mana-mana pada saat bersamaan. Aku bacain satu paragraf itu tadi ya. Kalau kalian dengar dari kalimat pembukanya atau paragraf pembukanya, ya sama kayak sinopsisnya tadi, bakal berpikir kalau buku ini tuh berat. Tapi emang sih di awal-awal membaca buku ini aku juga agak merasa buku ini berat dari kalimat pembukanya tadi, karena terlalu banyak penjelasan-penjelasan ilmiah yang disodorkan secara terus-menerus, sehingga catatan kaki di bawahnya pun panjang-panjang banget catatan kakinya. Bentar ya, aku lihatkan contoh catatan kaki di bab atau di chapter pertama aja udah sepanjang ini. Ini semua ini catatan kaki ya. Nih ada lagi catatan kaki lagi, panjang banget. Tapi sebenarnya buku ini mulai dari
bab 2 ke belakang itu ringan banget sih. Karena di mana lagi kalian bisa nemuin iblis-iblis dari neraka itu ditusuk pakai payung, digebuk pakai panci, disiram ke saluran pembuangan air. Di mana lagi, cuma di buku ini. Kita masuk ke review, kelebihan dan kekurangan The Gates menurut aku. Ini adalah buku John Connolly yang pertama kali aku baca. Karena dulu alasan aku membeli ini juga sederhana banget, yaitu karena ada yang jual pre-love-nya bekasnya. Ini ya, ketandankan bekas. Dan ternyata pas aku baca, aku suka sama bukunya. Ringan banget dan menarik ceritanya. Jadi kelebihannya adalah ceritanya yang mengalir, terus fantasinya, imajinasinya yang kuat, yaitu tentang gerbang neraka yang terbuka akibat perbuatan dari tetangganya si Samuel Johnson, pemeran utamanya. Tetangganya ini diceritakan membuat sebuah ritual dengan tetangga-tetangga lain. Alasannya cuma karena mereka lagi gabut atau kayak lagi nggak ada kerjaan lain gitu. Mereka buat ritual, terus nggak sengaja membuka gerbang neraka, dimana si setan-setan seperti Mahadengki itu jadi berniat untuk datang ke bumi, ke tempat manusia ya. Dan juga setelah membuka gerbang neraka itu akhirnya Mrs. Abernathy dengan suaminya dan dua tetangganya yang juga merupakan pasangan suami istri, akhirnya tubuhnya diambil alih oleh iblis-iblis. Jadi sebenarnya sosok Mrs. Abernathy dan Mr. Abernathy juga dua tetangga lain itu sudah bukan sosok sebenarnya, tubuhnya sudah diambil oleh iblis gitu. Itu kelebihan pertamanya. Kelebihan pertamanya adalah fantasinya yang menurut aku menarik. Terus kelebihan keduanya adalah ceritanya lucu. Ini tuh genrenya lebih ke horor komedi sih. Jadi nggak terlalu seram, lebih banyak komedinya, lucu-lucunya. Seperti yang aku bilang tadi, iblis disiram ke dalam toilet, dipukul pakai payung, digebuk pakai alat berkebun, dan lain-lain. Jadi iblis-iblis di dalam sini sangat mudah dikalahkan ya, kecuali si Mahadengki karena dia tuh semacam bosnya atau iblis tertinggi. Jadi iblis-iblis di sini juga aneh-aneh. Ada katanya, contohnya seperti saat kita mau sikat gigi terus ternyata odolnya tuh habis. Sebenarnya odol habis itu adalah perbuatan dari iblis. Kalau di dalam buku ini dijelaskan seperti itu. Karakter favorit aku di dalam buku ini adalah pemeran utamanya, Samuel, terus juga Boswell. Ini menarik banget mereka. Mereka itu nanti melakukan perlawanan pada iblis dengan bantuan temannya Samuel, 2 orang. Juga iblis dari neraka yang namanya Nur. Iblis itu tuh juga merupakan karakter favorit aku. Dia diceritakan terlempar ke bumi secara tidak sengaja dan dia nggak bisa mengontrol kapan dia bakal kembali ke neraka terus kembali lagi ke bumi gitu aja terus setiap dia datang ke bumi selalu ada kejadian menarik. Contohnya pas pertama kali datang dia ditabrak mobil, tapi karena ditabrak mobil itu si Nur jadi punya kayak obsesi atau rasa ingin tahu yang besar terhadap mobil, sampai ada scene dimana dia atau adegan dimana dia itu mengendarai mobil, otodidak ya, iblis mengendarai mobil. Nah cuma bisa ditemukan di buku ini, komedi genrenya ya, horor komedi. Lalu masuk ke kekurangannya apa ya, kekurangannya mungkin bagi orang yang berekspektasi tinggi karena melihat sinopsisnya dan mungkin juga nggak tahu kalau ternyata ini masuk ke middle grade dan bakal baca pembukaannya itu kayak berat banget. Mungkin kekurangannya adalah ternyata buku ini sangat ringan, maksudnya bukan, dia nggak condong ke horornya, lebih condong ke komedinya. Tapi kalau aku sendiri sih merasa buku ini sudah sesuai dengan selera aku. Jadi kekurangannya apa ya, kekurangannya mungkin karena ceritanya gantung di akhir. Harus baca buku keduanya dulu dan buku ketiganya dulu baru bisa menyimpulkan kekurangan dari series ini adalah apa. Jadi sejauh ini belum ada kekurangan. Aku suka banget sama buku ini karena aku memang lebih ke tipe genre ini sih, horror thriller gitu, walaupun ini bukan horror pekat ya, lebih ke horror anak-anak doang.
Perasaan aku selama baca buku ini. Aku selama baca buku ini banyak ngakaknya sih. Yaitu karena iblis-iblisnya mudah banget dikalahkan. Aku bakal kasih contoh ya untuk kalian paham maksud aku ngakak itu gimana. Narasinya aku bacakan. Di seluruh penjuru kota, hal-hal sangat aneh mulai terjadi. Sementara Tom menggunakan tengkorak terbang untuk latihan kriket, sepasang wanita tua dipanggil dengan berbagai julukan kasar oleh entitas bermata gelap yang tampaknya hidup di dalam gorong-gorong. Salah seorang wanita menusuki makhluk itu dengan payungnya, sampai makhluk itu menyerah dan pergi. Dengan masih meneriakkan berbagai julukan kasar, sebagian diantaranya belum pernah didengar oleh si wanita tua, tapi dia yakin itu dimaksudkan sebagai ejekan. Dalam pernyataannya kepada polisi setempat, beberapa waktu kemudian dia menyatakan makhluk itu berwujud dan berbau seperti ikan besar penyakitan. Ada juga yang membunuh iblis dengan menyemprotkan parfum ke dalam mulutnya. Aneh-aneh banget guys, ini kocak sih, kocak parah. Ada juga di kediaman keluarga Lovecraft Grove, Mrs. Meyer, Ibu Maria, dan ayahnya yang senang berkebun. Di kebun mereka itu punya bunga yang paling disayang sama ayahnya. Jadi iblis-iblis itu masuk dari pekarangan kebun keluarga Mrs. Meyer ini, membuat ayahnya itu sangat marah sampai-sampai dia melampiaskan amarahnya ke iblis-iblis yang sudah berani masuk ke kebunnya. Jadi dibanding iblis, manusia di dalam buku ini tuh lebih berani dan lebih ngeri ya. Satu kata yang menggambarkan buku ini adalah kocak. Aku selama baca ini betul-betul banyak ngakaknya, jadi ini sangat enjoyable ya, makanya aku nggak nemu kekurangannya sejauh ini, karena ini masih buku pertama juga kan, perlu baca buku kedua dan ketiga untuk meneliti lebih jauh buku ini, series ini tuh sebenarnya worth the hype atau enggak. Buku ini aku kasih rating 4 bintang di Goodreads. Cocok dibaca untuk mengobati hari-hari yang penat. Ini bisa sebagai hiburan kalian. 4 bintang itu menurut aku udah tinggi banget. Biasanya kalau aku kurang suka sama buku, aku kasih bintang 2 atau 3 gitu. Kalau 4 berarti aku udah suka banget sama bukunya. 4 dan 5. Jadi ini 4 bintang. Oke, sampai situ saja review kali ini tentang bukunya John Connolly yang The Gates. Selanjutnya kalau aku sudah beli buku series keduanya dan ketiganya, The Infernals dan The Crypts, aku akan bahas lagi mungkin, dan aku akan simpulkan kekurangannya apa. Itu pun kalau nemu ya kekurangannya, bisa aja kan nggak nemu kekurangannya. Berarti aku suka banget sama bukunya kalau nggak nemu kekurangannya. Jadi sambil menunggu aku beli buku kedua dan ketiganya, semoga kalian menikmati review kali ini dari buku pertamanya John Connolly di series The Gates. Sampai jumpa di next video.